Inilah jersey home Barcelona untuk musim 2025-2026. Juara bertahan La Liga Barcelona kembali mencuri perhatian pencinta sepak bola dengan meluncurkan jersey kandang terbarunya untuk musim depan. Hal yang paling mencolok dari jersey baru ini adalah permainan gradasi warna merah dan juga biru tua di bagian tengah. Gradasi ini memberikan sentuhan kontemporer pada garis vertikal khas dari Barcelona yang menciptakan kesan yang lebih hidup dan juga dinamis. Segini uang yang dibawa Inter dan juga Juventus dari Piala Dunia Antar Klub. Perjalanan dua wakil Italia yakni Inter dan Juve di ajang Piala Dunia Antar Klub memang sudah berakhir. Keduanya sama-sama tersingkir di babak 16 besar setelah menelan kekalahan dari lawan masing-masing. Jika ditotal, Nerazzurri berhasil membawa pulang uang sebesar 35,7 juta euro atau sekitar 620 miliar rupiah. Sedangkan untuk si Nyonya tua berada di kisaran 28 juta euro atau sekitar 521 miliar rupiah. Brescia resmi ditebak dari Liga Profesional. Brescia Calcio resmi dikeluarkan dari partisipasi di Serie C untuk musim depan. Ini membuat mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah klub tidak bermain di Liga Profesional Italia. Di antara masalah yang tercantum adalah kegagalan membayar utang sebesar 1,1 juta euro kepada Liga yang jatuh tempo pada bulan Januari yang lalu. Ini membuat Brescia ditendang dari Serie C dan akan masuk ke dalam Serie D atau divisi keempat di Liga Italia yang merupakan kompetisi semi profesional. Luis Suarez siap gantung sepatu. Luis Suarez diketahui menolak perpanjangan kontrak di Inter Miami. Sang striker bersiap untuk gantung sepatu alias pensiun. Kontrak Luis Suarez di Inter Miami akan habis di akhir tahun 2025 dan klub MLS itu menawarkan perpanjangan semusim lagi, tetapi seperti yang dilansir dari ESPN, Suarez diketahui menolaknya. Luis Suarez diyakini akan segera pensiun. Pemain yang kini berusia 38 tahun itu sudah merasa berada di garis finish. Kebijakan transfer Arsenal bikin mantan pemainnya ini heran. Manuver transfer dari Arsenal di musim panas ini secara mengejutkan justru menuai kritik dari legenda mereka sendiri. Mantan bek andalan mereka yakni William Gallas mengaku dibuat bingung dengan kebijakan transfer dari klub. Gallas mempertanyakan keputusan Arsenal untuk melepas gelandang berpengalaman Thomas Partey dengan status bebas transfer. Di saat bersamaan klub justru mengeluarkan dana untuk bisa mendatangkan Christian Nordgaard yang usianya tidak jauh beda. Menjual Scott McTominay adalah kesalahan besar MU. Sebuah kritik tajam dilontarkan oleh mantan pelatih penyerang Manchester United yakni Benny McCarthy mengenai kebijakan transfer dari Manchester United. Menurutnya, keputusan setan merah menjual Scott McTominay adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Menurut Benny, kepergian dari McTominay tidak hanya soal kehilangan kualitas teknis. Lebih dari itu, United telah kehilangan seseorang dengan semangat juang dan juga karakter yang sangat dibutuhkan di ruang ganti. Rivalitas di kesampingan, MU turut berduka cita atas kepergian Diogo Jota. Dunia sepak bola tengah bergabung setelah kabar tragis wafatnya Diogo Jota. Salah satu yang memberikan penghormatan adalah MU, rival klasik dari Liverpool. Klub asal Merseyside itu menyampaikan pernyataan resmi yang menunjukkan solidaritas tinggi. Lewat media sosial resmi, MU mengungkapkan bela sungkawanya mendalam atas kepergian Jota dan juga saudaranya. Liverpool remuk redam ditinggal Diogo Jota. Liverpool mengonfirmasi kepergian Diogo Jota untuk selama-lamanya. Terasa remuk redam mendengar tragedi yang menimpa pemainnya tersebut. Klub tempat Jota bermain, Liverpool, akhirnya mengumumkan kabar duka itu. Mereka tidak akan berkomentar lebih jauh terkait tragedi ini demi menghormati keluarga serta kerabat dari Jota. Liverpool pensiunkan nomor 20. Liverpool kehilangan Diogo Jota yang meninggal akan kecelakaan. Demi menghormati mendiang pemain Portugal itu, Liverpool akan pensiunkan nomor 20 sebagai penghormatan terakhir. Diogo Jota bergabung dengan Liverpool di tahun 2020 dan lewat nomor punggung 20 Jota membantu Liverpool meraih gelar ke-20 sepanjang sejarah. Rangkaian fakta itu membuat Jota seperti sudah sangat klop dengan angka 20. Liverpool lantas mencoba untuk mengabadikan nomor punggung 20.
Liverpool rombak staf pelatih Van Bronckhorst kini datang. Perombakan terjadi di jajaran staf pelatih Liverpool dengan kedatangan Giovanni Van Bronckhorst. Sementara itu, dua pelatih kiper telah resmi pergi. Setelah ditinggalkan John Heitinga, Liverpool kemudian menunjuk mantan kapten timnas Belanda Giovanni Van Bronckhorst sebagai penggantinya. Van Bronckhorst akan bekerja sama dengan Sepp Gehulsoft sebagai asisten dari Arne Slot. Barcelona senang karena absen di Piala Dunia Antar Klub. Barcelona tidak berlaga di Piala Dunia Antar Klub 2025. Gelandang Barcelona Dani Olmo mengungkapkan bahwa timnya justru senang sehingga bisa liburan. Piala Dunia Antar Klub 2025 itu sendiri tidak lepas dari kritikan keras, menyusul format baru yang melibatkan jauh lebih banyak tim. Istirahat pemain jadi hal yang paling disorot lantaran musim reguler sudah padat dan juga melelahkan. Dani Olmo dan kawan-kawan praktis lebih segar. Kondisi yang dibutuhkan dalam mempertahankan treble domestik sekaligus mengejar sukses di Eropa. Real Madrid batal beli gelandang baru. Rencana Madrid untuk menyempurnakan skuad mereka di bursa transfer musim panas ini nampaknya akan mengalami sedikit perubahan. Kini semua mata tertuju pada bintang asal Turki Arda Güler. Penampilan impresifnya dalam peran yang lebih dalam selama ajang Piala Dunia Antar Klub telah berhasil meyakinkan jajaran pelatih. Kemunculan Güler sebagai opsi serius di posisi ini bisa jadi akan mengubah total strategi transfer dari Real Madrid. Gyökeres putusin pacar demi pindah ke Premier League. Keinginan Victor Gyökeres untuk main di Premier League tak bisa dibendung lagi. Striker Sporting Lisbon tersebut sampai putus dengan pacar yang merupakan model terkenal asal Portugal, yakni Ines Aguiar. Dikutip dari TV Portugal, Gyökeres putus dengan Ines sebelum pergi liburan musim panas di Mykonos, Yunani. Menurut sumber tersebut, Gyökeres memutuskan Ines karena tidak ingin terkait lagi dengan siapapun yang berbau Portugal. Dia ingin memulai hidup baru di Inggris. Jack Grealish tidak laku dijual. Man City dikabarkan telah memutuskan untuk segera melepas Jack Grealish. Bahkan nama sang pemain dicoret dari skuad yang tampil di Piala Dunia Antar Klub demi memberi ruang baginya untuk fokus mencari klub yang baru. Namun situasi ini tidak sesederhana kedengarannya. City tetap mematok harga yang tinggi baik untuk transfer permanen maupun opsi peminjaman. Nilai transfer yang besar dan gaji tinggi yang dibawa Grealish menjadi kendala besar di tengah pasar pemain yang semakin selektif dan juga penuh perhitungan. Fenerbahce tingkatkan upaya datangkan Kyle Walker dari Manchester City. Raksasa Super League Fenerbahce dikabarkan semakin agresif dalam upaya mendatangkan Kyle Walker dari Man City di musim panas kali ini. Menurut laporan dari media Turki Fotomek, Fenerbahce telah menawarkan kesepakatan yang lebih baik kepada Kyle Walker termasuk gaji tahunan yang menguntungkan. Al-Nassr siapkan tawaran fantastis untuk Martinelli. Klub raksasa Arab Saudi yakni Al-Nassr dilaporkan tengah mempersiapkan tawaran besar untuk bisa memboyong Gabriel Martinelli dari Arsenal di bursa kali ini. Menurut laporan dari podcast Market Madness, Al-Nassr siap mengajukan penawaran sekitar 73 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk menguji tekad Arsenal mempertahankan salah satu pemain andalan mereka tersebut. Kini keputusan berada di tangan Arsenal, mempertahankan Martinelli sebagai pilar jangka panjang atau menerima tawaran besar. Newcastle United selangkah lagi datangkan Anthony Elanga. Newcastle selangkah lagi menyelesaikan transfer Anthony Elanga dari Nottingham Forest setelah proses negosiasi yang mengalami kemajuan. Jurnalis Craig Hope melaporkan bahwa kesepakatan kini semakin dekat dengan tawaran terbaru senilai 55 juta pound sedang dibahas oleh kedua klub. Dengan Liga Champions ada di depan mata, mendatangkan Elanga bisa menjadi langkah penting Newcastle dalam membangun skuad kompetitif untuk bersaing di level tertinggi. Penyerang Chelsea kebanyakan Noni Madueke dilepas ke Arsenal. Kedatangan Joao Pedro membuat stok penyerang Chelsea semakin gemuk. The Blues akan melepas salah satu pilarnya yakni Noni Madueke yang diincar oleh Arsenal. Dikutip dari media Inggris, Arsenal ingin memperkuat sektor sayap kiri yang selama ini ditempati Gabriel Martinelli. Madueke dianggap cocok untuk mengisi pos tersebut. Chelsea dikabarkan siap melepas Madueke apabila ada tawaran 45 juta pounds atau sekitar 900 miliar rupiah.
Guardiola incar kiper Barcelona untuk gantikan Ederson. Man City dikabarkan sedang membidik kiper Barcelona yakni Marc-Andre ter Stegen sebagai pengganti potensial Ederson. Pep Guardiola disebut sangat menginginkan kiper asal Jerman itu untuk memperkuat timnya di musim depan. Selain faktor teknikal, pengalaman dari ter Stegen di level tertinggi juga menjadi pertimbangan utama. Namun City harus bersaing dengan Chelsea dan juga MU yang juga mengincar jasa sang pemain. Rodrigo terdorong keluar dari Madrid, PSG siap menabung. Pelatih PSG yakni Luis Enrique mendorong manajemen klub untuk bisa mendatangkan Rodrigo dari Real Madrid. Winger asal Brasil itu belakangan kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah pelatih anyar yakni Xabi Alonso. Meski sudah memiliki Vica Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desiree dan juga Bradley Barcola, Enrique menilai bahwa PSG masih butuh tambahan satu penyerang lagi. Ia merasa rotasi musim panjang dan juga risiko cedera menuntut kedalaman skuad yang lebih baik. VIS menyebut PSG siap bergerak serius dalam mengejar tanda tangan pemain berusia 24 tahun itu. Los Blancos mematok harga setidaknya 80 juta euro untuk membuka negosiasi. PSSI akan gelar tender aparel buat timnas sepak bola. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia membuka tender sponsorship aparel, bukan cuma untuk timnas sepak bola tetapi juga untuk timnas futsal. Open tender akan dibuka untuk menyediakan perlengkapan timnas sepak bola dan futsal periode 2026 sampai tahun 2030. Aparel timnas saat ini yakni Erspo akan habis kontraknya di Februari 2026. Melalui proses seleksi yang fair dan terbuka, PSSI dan juga GSI ingin membangun kemitraan jangka panjang yang lebih strategis.